kalimat yang terus kita ucapkan dari lisan kita, tidak henti-hentinya, kepada zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, zat yang maha melihat, maha mendengar, maha mampu mengerjakan apa yang dia ingin lakukan, zat yang kalau ingin melakukan sesuatu hanya mengatakan jadi maka jadilah, zat yang telah menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada partner dalam masalah itu. Dia yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan pasal ke-15 dari kitab Minhajul Muslim, wali Allah dan karamahnya serta wali syaitan dengan tipu dayanya. Sudah saya jelaskan di awal-awal bab ini, pasal ini, wali Allah artinya orang-orang yang patuh tunduk kepada Allah, makin berusaha, makin berijtihad, makin dia paksakan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, maksimal mengerjakan semua perintah, wajib ataupun sunnah, meninggalkan semua larangan, haram atau makruh, semuanya ditinggalkan. Makin dia memaksakan diri dalam poin-poin ini, maka makin dekat dengan Allah, makin kental julukan wali Allah kepadanya, dan makin istiqomah, makin dia komitmen, bukan cuma sehari dua hari, dia pertahankan sampai bertahun-tahun, maka akan menghasilkan namanya karamah. Karamah ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada wali-walinya, orang yang sangat dekat dengannya. Tapi wali-wali Allah ini, ulama memberikan kaidah bahwasanya adalah orang-orang yang memang betul-betul menjalankan agama ini sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan umumnya orang yang menjadi wali Allah ini tidak tahu kelebihan yang sedang Allah berikan itu. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau ada orang yang terbang di udara atau berjalan di atas air, lalu dia mengaku wali Allah, jangan percaya. Kalau dia bilang saya wali Allah, jangan percaya. Dan kalaupun dia tidak mengaku, maka jangan kamu vonis dia, jangan kamu anggap dia sebagai wali Allah sampai engkau telah memperhatikan anggota sujudnya, 7 anggota sujud yang Nabi SAW perintahkan. Kalau sujudnya sudah seperti yang Nabi SAW anjurkan, dahi dan hidung, 2 telapak tangannya semua rapat, 2 lutut dan 2 telapak kaki, semuanya seperti sunnah Nabi, baru kamu percaya dia. Artinya Imam Syafi'i memberikan kaidah yang sederhana, wali Allah itu adalah orang yang menciplak, ya, mengaplikasikan semua apa yang Nabi SAW anjurkan, dan dia tidak mengaku kalau dia wali Allah. Banyak orang subhanallah mengaku-ngaku dan bahkan menggunakan, menunggangi beberapa keadaan untuk mendapatkan urusan duniawi. Berapa banyak orang-orang di Indonesia ini yang tidak bertanggung jawab, semoga Allah berikan hidayah. Saya tidak bisa rincikan satu-satu dan memang tidak perlu saya rincikan mereka siapa. Tapi banyak orang di antara mereka yang mengaku sebagai wali Allah, baik dari lisannya sendiri atau dia sengaja memotivasi murid-muridnya untuk memanggilnya dengan julukan-julukan yang seakan-akan wali Allah. Lalu kemudian murid-muridnya menyebarkanlah berita dusta tentang macam-macam hal yang tidak masuk di akal. Di antaranya ada yang mengaku wali Allah, saya sudah sampai pada tingkat waliullah, atau murid-muridnya mengatakan sampai saya berkomunikasi dengan Allah dan saya sudah dihilangkan kewajiban untuk ibadah, sehingga mereka menganggap levelnya sudah sampai orang yang sangat dekat dengan Allah, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi ibadah-ibadah yang lainnya, karena sudah sampai pada level wali. Ini dusta, penipuan. Dia tipu dirinya sendiri dan dia tipu masyarakat. Tujuan ujung-ujungnya adalah masalah duit, karena ingin mendapatkan urusan dunia ini. Berapa banyak orang di antara mereka yang mengaku sebagai waliullah, padahal mereka menggunakan jin dan syaitan dalam mengobati orang.
Padahal sebenarnya wali-wali Allah ini umumnya mereka tidak tahu karamahnya, tapi orang lain yang mengetahuinya. Orang lain yang mengetahuinya. Secara tidak sengaja mereka mengucapkan kata-kata yang memang benar. Secara tidak sengaja mereka mendoakan orang-orang yang sedang sakit sembuh. Seperti itu kejadiannya. Tapi kalau secara khusus, maka ini umumnya Imam Syafi'i sudah memberikan kaidah tadi. Nanti juga kita masih dalam dalil-dalil masalah wali Allah ini. Ada juga wali syaitan dan tipu dayanya. Jadi ada orang-orang yang ditipu oleh syaitan sehingga mereka bergantung pada syaitan itu, dan mereka berani berpenampilan seperti orang-orang yang dekat dengan Allah. Tadi saya bilang, misal di wilayah Indonesia ini mayoritas muslim, maka mereka untuk mencari tenarnya dunia, mencari uang, duit untuk kehidupan, sumber penghasilan untuk mengisi perutnya dengan makanan, maka mereka berani berpenampilan seperti penampilan para ulama-ulama dengan imamah, dengan baju, dengan jubah, dengan beragam macam hal. Bahkan ada yang berani sampai pada tingkat meletakkan batu-batu panas di dahinya supaya dahinya warna hitam, tampil di tengah-tengah masyarakat, tapi mereka pendusta yang nyata. Ada beberapa orang bahkan saya lihat sendiri cuplikannya yang luar biasa, sangat jauh dari agama, ngawur ngomongnya, tapi dianggap waliullah. Ada yang mengaku sebagai Tuhan, ada yang mengaku sebagai orang yang menemui Jibril langsung, ada yang mengaku begini dan begitu. Ini semua kedustaan yang luar biasa yang harus diluruskan. Jadi bukan seperti itu wali Allah, tapi itu adalah wali-wali syaitan justru. Ada orang bahkan kedapatan di salah satu wilayah di Indonesia ini, banyak pejabat yang datang meminta bantuan agar bisa mendapatkan jabatan. Lalu diberikan air, diberikan ini, diberikan keris, diberikan segala macam, tapi penampilannya seperti kiai. Ternyata dia dukun. Waktu dia meninggal ditemukan ada satu kamar di rumahnya, dan ini kebongkar pada saat itu. Sampai keluarganya, istri, anaknya pun kaget. Ruangan itu selama dia hidup nggak boleh orang yang masuk, nggak boleh ada orang yang masuk. Waktu dibuka ditemukan banyak lembaran-lembaran Al-Quran yang penuh dengan bau kencing dan berserakan di lantai. Salah satu syarat syaitan supaya dia bisa tenar, supaya dia bisa mendapatkan duit dari orang-orang yang minta jabatan, dia harus menghina Al-Quran. Al-Quran disobek, dikencingin sama dia, baru ditaruh di ruangan tersebut. Bau sekali, penuh dengan kertas-kertas Quran. Dan ini kejadian nyata di salah satu wilayah di Indonesia. Saya sudah bilang tradisi saya tidak akan sebutkan nama dan tidak sebutkan juga di mana lokasinya. Intinya itu ada, dan banyak orang-orang yang seperti ini tidak bertanggung jawab, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menunggangi istilah waliullah ini untuk bisa mendapatkan kelebihan dunia saja. Wali-wali Allah ini mereka sama sekali tidak berurusan sama dunia. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, beliau pernah mengirim pasukan, kemudian beliau tiba-tiba naik di atas mimbar lalu berkata, "Wahai pasukanku, naiklah ke atas gunung, aturlah strategi di atas gunung." Orang-orang yang sedang hadir di masjid waktu itu mendengarkan khutbahnya, kebetulan waktu itu hari Jumat, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab. Ternyata pada saat pasukannya pulang, waktu pasukannya pulang, mereka mengatakan, "Wahai Amir Mu'minin, kami mendengar suara Anda waktu kami di kancah peperangan. Kami hampir saja dikalahkan oleh musuh, dan kami tiba-tiba mendengarkan suara Anda di kancah peperangan mengatakan, 'Wahai pasukanku, naiklah ke atas gunung.'" Umar pun pada saat ditanya, Umar mengatakan, "Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ingin mengucapkan kalimat tersebut." Jadi bukan Umar bilang, "Oh iya memang saya yang mengucapkan supaya suara saya sampai ke kancah peperangan." Tidak. Umar tidak tahu kenapa dia mau mengucapkan kalimat itu. Dan ternyata suara itu Allah perdengarkan di kancah peperangan, dan akhirnya membuat pasukan Umar bin Khattab berhasil menang. Setelah naik ke atas bukit tertinggi, kemudian memperbaiki strategi mereka, lalu kemudian menyerang lagi ke bawah. Ini contohnya misal. Tapi kalau orang-orang yang mengaku menemukan ini dan menemukan itu, dan paling banyak ini, subhanallah, mereka sendiri ditipu oleh syaitan. Mengatakan ada berita-berita gaib yang datang kepada mereka, mendengarkan suara seorang salafus saleh dari tabi'in lagi sholat malam, lagi khusyuk sholat, tiba-tiba di tembok rumahnya ada cahaya putih, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang.
Lalu dia dengar suara. Suara itu mengatakan, wahai fulan, saya sudah tahu kejujuranmu beribadah kepadaku, maka sekarang aku maafkan kamu dari ibadah, nggak usah sholat. Kamu sekarang sudah boleh nggak sholat. Maka dia bilang, aku langsung mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam sholatku, dan tiba-tiba hilang cahaya dan suara itu. Lalu selesai salam dia mengatakan, aku sangat yakin itu dari syaitan, karena Nabi Muhammad SAW sampai wafat tidak pernah meninggalkan sholat. Bagaimana bisa digugurkan sholat dari saya? Nggak mungkin. Maka dia tahu dari syaitan. Bayangkan sampai syaitan menipu dengan cara seperti itu. Keluar cahaya terang di ruangan dia sholat, dan keluar suara dari tembok itu. Sampai pada tingkat seperti itu mereka menipu. Tapi orang mukmin tahu, punya panduan wahyu, tidak sembarangan percaya. Mereka harus menggunakan akal sehat mereka. Dan Rasulullah SAW adalah kiai, suri tauladan kita yang paling baik untuk dicontohi. Nabi SAW, teman-teman sekalian, waktu mau pergi haji dan umroh ke Mekah, beliau menunggangi unta dan jalan 3 hari ke Mekah. Bagaimana bisa ada orang di Indonesia mengaku waliullah terbang ke Mekah, katanya sudah baru pulang umroh atau baru pulang haji, tidak pakai pesawat? Dari mana ini? Nabi SAW, saya tidak bisa. Nabi itu Isra Mi'raj, bisa naik burak, datang burak membawanya bukan cuma ke Palestina, ke langit, menembus langit yang Allah mengatakan jaraknya 50.000 tahun ditembus oleh Nabi SAW. Tapi umroh, haji, beliau naik unta. Kalau memang anda bisa, Nabi SAW lebih pantas. Masa anda lebih hebat dari Nabi? Nggak mungkin itu. Yang lucunya lagi, mereka kadang-kadang di hari Jumat bilang saya baru pulang sholat Jumat dari Mekah, padahal itu masih waktu siang di Indonesia. Saudi mundur 4 jam, belum Jumat di sana, gitu kan. Ini luar biasanya. Bahkan kasus terjadi, ada seseorang di antara mereka yang buka pengajian, mengatasnamakan pengajian dan menggunakan tenaga jin untuk mengumpulin orang-orang, untuk menyampaikan supaya orang-orang itu terpengaruh. Dan mereka mengirim orang, kalau ada di antara pejabat-pejabat yang hadir, pernah ada satu jenderal kasusnya pergi haji, tertumpah sambal di baju ihramnya. Kasus nyata terjadi di Jakarta. Kemudian pada saat itu dia pulang, lalu si dukun ini yang mengaku sebagai guru atau kiai mengatasnamakan agama, semoga Allah berikan hidayah, dia mengatakan, anda waktu di Arafah sempat tertumpah sambal di bajunya, baju ihramnya. Kata jenderalnya, bagaimana anda bisa tahu? Dia bilang, saya juga hadir kok pada saat itu. Padahal dia ada syaitan yang menjadi khadam, pembantu dia, yang melaporkan apa yang dia inginkan, lalu diberikan tumbal. Orang-orang ini banyak tidak mengerti, yang awam. Oh, berarti hebat nih, benar-benar hadir di sana. Dia bilang, saya lihat anda nggak lihat saya. Nah, ini luar biasa. Teman-teman sekalian, kalau ilmu kebal, mandi dengan bunga, menggunakan tenaga jin, semuanya itu ada, maka Allah akan mengajarkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan sahabat-sahabat akan gunakan itu ilmu tenaga dalam di perang Badar, di perang Uhud. Terpental semua musuh. Tapi di perang Uhud Nabi SAW kena pedang pundak sebelah kanannya, yang beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, saya rasakan sakitnya sebulan. Kening beliau sempat berdarah karena topi besinya sempat dihantam pedang, dan pedang itu melengket di topi kepala beliau, ya, topi besinya, sampai membuat keningnya berdarah. Gigi beliau sempat pecah. Bagaimana ada orang yang mengaku itu bisa bagian daripada Islam? Subhanallah. Rata-rata orang-orang yang belajar tenaga dalam begitu diruqyah kesurupan semuanya, muntah-muntah semua. Saya sudah pernah undang di sini Ustaz Sahal untuk bisa menunjukkan kepada jemaah bagaimana ruqyah dan bagaimana mempraktekannya. Dan itu sangat luar biasa gitu. Kita punya patokan sekali lagi Nabi SAW dan para sahabat. Kita sedang membahas wali-wali Allah yang benar, yang memang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti wahyu. Terakhir yang kita bahas adalah hadis Nabi SAW, diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6502. Kalau yang pegang buku ada di 130. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man ada li waliyan, hadis kursi ya. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha
wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'anani la'uidhannahu. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, orang yang dekat denganku, mengikuti wahyuku, apa yang dicontohkan oleh nabiku, seperti itu maknanya, maka sungguh aku telah memaklumkan peperangan terhadapnya. Aku iklankan peperangan, Allah akan memeranginya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Salat, zakat, puasa Ramadan, haji, itu Allah paling cintai. Bagaimana bisa ada orang mengaku waliullah gugur padanya perintah salat? Nggak mungkin. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi penjaga pendengarannya yang dengannya ia mendengar, menjadi penjaga penglihatannya yang dengannya ia akan melihat, menjadi penjaga tangannya yang dengannya ia berbuat, dan menjadi penjaga kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia minta kepadaku, niscaya aku beri, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Jadi di sini kasusnya adalah mengikuti apa yang Allah inginkan, yang wajib diutamakan, lalu kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, lalu dia sempurnakan dengan sunnah-sunnah. Dia ikuti dengan sunnah-sunnah, gitu kan. Nah, sunnah-sunnah di sini semuanya amal sunnah dikerjakan. Nah, firman-Nya juga dalam hadis qudsi yang lain. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2703 dan hadis Muslim 1675. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Inni la ath'aru li awliyai kama yath'arul laythul harba. Sesungguhnya aku benar-benar membalas dendam untuk wali-waliku sebagaimana macan membalas dendam. Hati-hati dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan diolok-olok, jangan dimusuhi, jangan dijauhi. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan malah terbalik, orang-orang yang mengolok-olok sunnah Nabi malah dijadikan sebagai orang-orang pimpinan. Ini dari mana ini? Ini bahaya sekali. Harusnya difahamin bahwasanya orang yang dekat dengan Allah adalah orang justru yang menjalankan sunnah Nabi. Kalau anda sudah menjalankan sunnah Nabi SAW, berusaha sholat tepat waktu, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki mengikuti Nabi SAW, termasuk memelihara jenggot, memotong kuku, ya, kemudian berpenampilan dengan penampilan yang islami, tidak isbal, ya, semua itu adalah menjalankan sunnah Nabi SAW. Orang yang belum bisa mengamalkan, dia jangan olok-olok, dia minimal berdoa kepada Allah untuk bisa mengamalkannya, karena orang-orang yang telah mengamalkan lebih baik dari dia. Siapa yang sengaja mengolok-olok, sengaja mencari masalah dengan orang-orang justru yang dekat dengan Nabi SAW ini, menjalankan sunnah-sunnah beliau, maka Allah sudah mengatakan di sini, sungguh aku akan balas dendam kepada orang-orang yang menyakiti wali-waliku sebagaimana macan membalas dendam. Riwayat Muslim, Inna lillahi rijalan law aqsamu 'ala Allahi la abarrahum. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang sekiranya mereka bersumpah atas nama Allah untuk mendapatkan kemuliaannya, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jadi ada orang-orang memang subhanallah dinukil dari para sahabat, ya. Kalau tidak salah Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal sekali. Beliau kalau bersumpah atas nama Allah diterima. Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, pimpinan kaum Aus di Madinah, bersumpah atas nama Allah diterima langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang yang seperti ini karena kedekatannya kepada Allah dengan cara mengikuti Nabi-Nya Muhammad SAW. Semua hidupnya sunnah, semua hidupnya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ini adalah orang-orang wali yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang yang seperti ini yang luar biasa. Kemudian juga hadis yang lain, redaksi, mohon maaf, ini hadis riwayat Bukhari nomor 3465. Laqad kana fima qablakum minal umami muhaddithun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapatkan ilham, dan jika di antara umatku terdapat seseorang yang mendapatkan ilham, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksud ilham ini Allah tanamkan di dalam hatinya
atau lisannya sesuatu yang kalau dia ucapkan ya, itu pasti benar sesuai dengan hukum Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada 13 ayat Al-Quran yang turun karena beliau. Di antaranya pengharaman khamr. Waktu khamr masih dibolehkan di awal-awal Islam, Umar bin Khattab terganggu melihat ada sahabat yang sholat lagi sempoyongan. Maka tiap hari dia berdoa, ya Allah haramkan minuman ini, ya Allah haramkan minuman ini. Sampai Allah turunkan ayat Al-Quran yang mengharamkan khamr. Kalau tidak salah di Al-Ma'idah ayat 90 masih menjelaskan masalah itu. Kemudian juga tawanan Badr, di mana 60 tawanan Badr yang ditawan oleh Nabi SAW. Waktu ditawan Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat, kita apakan nih 60 orang laki-laki ahli perang semua nih dari Quraisy yang tertawan, kita apakan mereka? Ditanya Abu Bakar, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah mereka juga kerabat kita, sama-sama dari Mekah, ada hubungan kerabat, bebasin aja. Kita tunjukkan kalau Islam suka membebasin. Maka Nabi SAW menanyakan pendapat yang lain. Ada sahabat yang lain mengatakannya, Rasulullah seperti Abu Bakar kita bebasin, tapi kita ambil tebusan sebagai bentuk penghinaan buat mereka. Kenapa mereka keluar menyerang agama Islam, menyerang Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Waktu datang ke Umar, kata Nabi SAW, wahai Umar, apa pendapatmu? Umar subhanallah mengucapkan kalimat yang dia berkata, ya Rasulullah, datangkan orang yang terdekat dari mereka. Yang dari 60 orang ini orang yang paling dekat dengan saya, ada hubungan kerabat, saya tebas lehernya. Datangkan orang terdekat kepada Abu Bakar, Abu Bakar tebas lehernya. Datangkan orang terdekat kepada si fulan, si fulan, si fulan, suruh bunuh semuanya. Kata Nabi SAW, kenapa Umar? Kenapa begitu tegas? Kata Umar, ya Rasulullah, 60 orang ini bukan orang kafir biasa. Ini mereka ahli perangnya Quraisy. Anda kalau lepaskan mereka, satu orang di antara mereka bisa bentuk pasukan untuk menyerang lagi Madinah. Dan mereka sudah keluar dengan pakaian perangnya ya Rasulullah. Kalau bukan kita yang menawan mereka, maka mungkin mereka sudah membunuh kita. Waktu itu Nabi SAW tidak cenderung dengan pendapat Umar radhiyallahu anhu. Keesokan paginya, subuh, Nabi SAW duduk di masjid bersama Abu Bakar sambil menangis. Umar masuk. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis, atau saya paksa diri saya menangis. Karena nggak mungkin orang dua ini menangis kecuali masalahnya penting. Nabi dan Abu Bakar, dua orang yang mulia. Kata Nabi SAW, wahai Umar, telah turun firman-Nya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, telah turun firman-Nya Allah yang menyetujui pendapatmu. Kalau bukan karena takdirnya Allah, ya, Allah memaafkan, maka kami semua akan binasa kecuali kau, hai Umar. Jadi turun firman Allah SWT mendukung Umar, mestinya 60 orang itu dibunuh semuanya. Tapi Nabi SAW kena memaafkan dan menyuruh membayar upeti, maka Allah maafkan dan menerima pendapat Nabi SAW. Tapi Allah mengatakan, laula kitabun sabaka lamassakum fima akhadtum fi adzabun alim. Kalau bukan karena takdirnya Allah dan Allah memaafkan kalian, maka sudah ditimpa kalian azab yang pedih. Bagaimana kalian ambil keputusan ya membebaskan 60 tawanan benar itu? Termasuk juga turunnya ayat tentang munafik, tidak boleh sholati orang munafik. Itu karena Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu waktu meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, meninggal pimpinan munafik di Madinah, Nabi SAW mau sholatin, padahal jelas-jelas orang munafik, karena kasih sayangnya Nabi kepada umatnya gitu. Maka Umar mengatakan, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya berdiri dan saya memegang tangan Nabi SAW dengan keras sambil berkata, ya Rasulullah, ini munafik, jangan sholatin. Nggak boleh sholatin, munafik nih. Kata Nabi SAW, wahai Umar, saya coba sholatin, semoga Allah bisa ampuni. Kata Umar, ya Rasulullah, munafik, Allah tidak akan ampuni. Akhirnya Nabi SAW sholatin waktu itu, karena melihat Umar sangat tegas. Turun firman Allah menegur Nabi SAW yang mengatakan, ya, mulai sekarang hai Muhammad, jangan pernah kau sholatin mereka, jangan kamu berdiri di kuburannya mendoakan, sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Turun firman Allah mendukung Umar. Seperti ini waliullah, Allah SWT berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan karena mereka niatnya baik untuk menunjukkan agama ini sebenarnya. Masalah hijab, jilbab juga begitu.
turun karena Umar bin Khattab merasa terganggu. Sebagian muslimah di Madinah waktu belum turun ayat hijab, mereka memperlihatkan sebagian rambutnya. Maka maka Umar bin Khattab selalu berdoa, ya Allah, tutuplah aurat perempuan-perempuan kami, tutuplah aurat perempuan, sampai turun firman Allah menyuruh meletakkan jilbab, kain yang panjang diulurkan dari kepala sampai ke kaki, gitu. Perintah Allah SWT untuk itu. Banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang turun karena Umar. Makanya sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini merincikan tentang apa yang terjadi, merincikan apa yang sedang terjadi. Kemudian hadis yang selanjutnya diangkat oleh beliau, hadis muttafaqun alaih juga riwayat Bukhari Muslim, hadis nomor 3436 dan 2550. Bukhari 3436 dan Imam Muslim 2550. Kanat imra'atun turdi'u waladaha fara'at rajulan ala farasin farihin faqalat Allahumma ij'al waladi mithla hadha faltafata ilaihi at-tiflu wa huwa yarda' wa qala Allahumma la taj'alni mithlah. Ada seorang perempuan di zaman sebelum kalian sedang menyusui anaknya, bayinya. Lalu ia melihat seorang laki-laki menunggangi kuda yang sangat indah. Orang itu pun tampan, kelihatan gagah. Lalu ibu itu berkata, ya Allah, jadikan anakku seperti orang ini. Tiba-tiba si bayi itu menoleh kepada lelaki sambil menyusui. Dia balik ke arah orang yang sedang naik kuda. Si bayi tadi sambil menyusui dan berdoa berkata, keluar suaranya, ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti dia. Dan ini hadisnya cukup panjang. Di antaranya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis ini bunyinya, ada 3 orang, 3 bayi yang bicara di buaian. 3 bayi yang bicara di buaian. Pertama Isa bin Maryam, pada saat digendong oleh ibunya dibawa pulang. Lalu kemudian kaumnya mengatakan, wahai Maryam, apa yang kamu lakukan? Ayahmu bukan laki-laki buruk, ibumu bukan pelacur. Bagaimana bisa kau bawa bayi tanpa suami? Maka Maryam memberikan isyarat kepada Isa. Lalu Isa berbicara dalam surah Maryam, dijelaskan, saya adalah hamba Allah, diutus, ya, dan saya akan berbakti dengan ibu saya dan seterusnya, ya. Dan Allah memberikan ketentraman, kebahagiaan dan petunjuk kepada saya, keselamatan bagi saya selama saya hidup dan sampai saya meninggal. Intinya Isa AS berbicara pada saat dia di buaian. Bayi yang kedua adalah bayi ini, bayi yang sedang disusui oleh ibunya, dan sebagian ulama hadis menanggapi mengatakan anak ini memang adalah anak yang sudah Allah takdirkan soleh nanti pada saat besar. Maka dia berbicara, ya, pada saat ibunya mengatakan jadikanlah anakku seperti orang ini, ternyata orang yang di atas kuda tadi adalah orang fasik, orang yang suka berzina, mabuk, orang yang jauh dari Allah. Maka Allah jadikan bayi itu berdoa mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan saya seperti dia. Lanjutan riwayat ini berbunyi juga, lalu lewatlah seseorang lagi menunggangi kuda dalam kondisi keadaannya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa, gitu kan, keadaannya seperti bukan orang yang memiliki kedudukan dan wibawa. Lalu ibu itu mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti orang ini. Lalu si bayi itu berdoa lagi berkata, ya Allah, jadikan aku seperti orang ini. Karena orang yang kedua adalah orang saleh. Yang ketiga adalah bayi yang berbicara, Juraij, ya, bayi Juraij diistilahkan. Ahli ibadahnya Yahudi, orang Bani Israel dulu. Dia kena rajin sekali ibadah di tempat penyembahannya, tempat ibadahnya maksudnya, kalau kita mungkin masjidnya. Kemudian selalu saja, ya, orang-orang berusaha memujinya. Sampai ada seorang wanita pelacur yang ibunya panggil dia lagi sholat, sempat terlambat turun. Lalu ibunya buru-buru mengatakan, ya Allah, ya, buatlah Juraij, ya, didatangi oleh perempuan-perempuan yang tidak benar. Lalu kemudian ada satu perempuan pelacur datang ke masyarakat sekitar itu berkata, apakah kalian menganggap Juraij orang yang paling saleh? Kata mereka, iya. Bagaimana kalau saya bisa berhasil membuat Juraij berzina dengan saya? Apa yang kalian katakan? Kata mereka, tidak mungkin, mustahil. Kalaupun kau bisa lakukan, maka kami akan berikan apa yang kau mau. Maka perempuan itu pun datang berusaha menggoda Juraij supaya mau berzina dengan beragam macam perhiasannya, kata-katanya, godaannya, rayuannya, tapi tidak berhasil. Karena dia takut dipermalukan perempuan ini, dia pergi ke
tempat padang pasir pengembalaan kambing, ada pengembala kambing lalu dia ajak berzinalah. Kebetulan masa suburnya, lalu kemudian hamil si perempuan pelacur tadi. Dia datang memantapkan pada masyarakat, nih lihat, saya sudah hamil dari Juraij. Waktu dia masuk ingin menggoda Juraij, masyarakat yang memang penasaran mau lihat sempat melihat, masuk ke dalam. Kemudian karena Juraij menolak, perempuan ini keluar lalu ke tempat pengembala kambing tadi. Waktu dia masuk orang lihat, waktu dia mengaku hamil dari Juraij, orang percaya karena sempat masuk ke Juraij. Orang tidak tahu berzina atau tidak, padahal sebenarnya tidak terjadi. Maka dirombaklah tempat-tempat ibadahnya Juraij ini, lalu disempat dihinakan, dicaci maki, ternyata dia juga bisa berbuat dosa. Lalu melahirkanlah perempuan tersebut. Beberapa waktu kemudian Juraij pun mendatangi perempuan tersebut dan mengambil anaknya dan membawa anak tersebut di depan masyarakat sambil menekan perutnya dan mengatakan, sebutkan siapa nama ayahmu. Maka berkatalah bayi tersebut, ayah saya si fulan pengembala kambing. Maka masyarakat pun akhirnya meminta maaf dengan Juraij, memperbaiki tempat ibadahnya, tapi ini bayi termasuk yang bicara dalam buayan, gitu kan. Ada lagi riwayat yang lain menyebutkan bayi yang juga bicara dalam buayan adalah bayi yang digendong oleh ibunya pada saat terjadi kisah Ashabul Ukhdud, pembakaran massal masyarakat Yaman waktu itu, karena mereka dari Nasrani disuruh masuk ke Yahudi. Ini ada saya sampaikan panjang lebar kisahnya di Sirah, bisa diikutin. Tapi yang jelas ada seorang ibu waktu mau lempar dirinya ke api, akan dilempar oleh pasukan yang membunuh mereka karena mereka beriman pada Allah. Sempat takut melihat bayinya, lalu bayinya berkata, wahai ibu, jangan kau takut karena engkau sedang menuju ke surga. Maka ibu tersebut pun akhirnya masuk ke dalam api bersama dengan bayinya. Tapi ringkas cerita adalah di sini termasuk yang dikatakan karamah, adanya kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh, bahkan kelihatan dari mereka masih bayi, bahkan kelihatan pada saat mereka masih bayi dari perilakunya. Makanya perlu sekali Bapak Ibu sekalian untuk mencetak kader-kader wali Allah ini bisa dari kecil. Kalau antum dulu sudah melakukan pelanggaran, coba anak-anak tidak. Jangan dengarkan musik, jangan perlihatkan sesuatu yang berbau dengan hal-hal yang haram, aurat lawan jenis. Selalu perdengarkan Al-Quran, sibukkan dengan hadis-hadis Nabi dari kecil. Biasakan mereka sholat malam. Saya kagum dengan salah satu ibu pengajian, sempat anaknya dititipin sama saya waktu umroh. Anaknya itu masih baru balik, masih baru 13 tahun umurnya. Umroh dengan saya, satu kamar, subhanallah, anak ini mau sekali selalu dekat dengan ustadz. Maka saya pun bilang, saya ada banyak program-program, kalau kamu ikut silahkan, tapi kalau nggak bisa jangan paksain. Di antaranya bangun malam nih, 1 jam setengah sebelum subuh sudah masuk ke Masjid Nabawi. Anak ini dengan semangat bangun, umur 13 tahun, bangun, wudu, ikut dengan saya sholat. Saya hari pertama baca ayat-ayat pendek, kemudian saya lihat anaknya sabar. Di hari kedua saya baca surah yang panjang, dia tetap sabar. Lama ruku, lama sujud tetap dikerjakan sama dia. Dan anaknya kelihatan seperti orang yang sudah sangat faham, luar biasa gitu. Saya melihat anak-anak seperti ini nih yang akan punya ya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus betul-betul bisa dari kecil mereka dicetak, ya, bisa dibuat seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan, oh masih anak-anak kesian, nggak usah pakai jilbab dulu, nggak apa-apalah mainannya begini dan begitu. Enggak, memang tidak ada toleransi. Kita harus mencetak kader-kader orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas gitu ya. Kita tahu juga kisah bagaimana Nabi Khidir waktu membunuh anak kecil. Musa alaihissalam kaget, ada anak kecil lagi main-main tiba-tiba langsung dibunuh oleh Khidir. Apa kata Nabi, kata Musa, hai Khidir, kenapa kau bunuh anak kecil? Gak ada dosanya, gak ada salahnya, belum balik lagi. Kata Khidir, jangan kau tanya, saya sudah kasih syarat kalau mau belajar dengan saya jangan tanya sampai saya jelaskan. Tapi akhir ceritanya adalah Khidir sempat menjelaskan, Allah telah memberitahukan kepada saya kalau anak ini nanti kalau dewasa, kalau dia hidup dia akan nyusahkan orang tuanya, sementara orang tuanya orang saleh. Kesolehan orang tua Allah akan nilai itu. Anak ini akan mengganggu nanti orang tuanya. Dia akan berbuat kejahatan-kejahatan. Orang tuanya jadi susah nanti. Orang tuanya jadi susah. Maka kata Khidir, saya diperintahkan untuk membunuhnya. Kalau dia dibunuh oleh saya dan itu perintah Allah, tidak ada masalah karena saya utusan Allah dan dia meninggal sebelum balik.
Sebelum balik dia tidak ada masalah, dan Allah akan gantikan orang tuanya dengan anak-anak yang soleh setelah itu. Jadi ada pengaruh sampai ke situ, gitu kan? Ada pengaruh sampai ke situ. Jadi kita harus memahami masalah ini. Kemudian kata beliau, pada sabda beliau tentang Juraij dan ibunya, tak kala ibunya berdoa, ya Allah jangan engkau matikan Juraij sebelum engkau perlihatkan kepadanya wajah wanita-wanita tunasusila, maka Allah pun mengabulkan permohonannya sebagai karamah baginya dari Allah SWT. Sudah saya jelaskan tadi. Dan ketika Juraij dituduh bahwa bayi tunasusila itu adalah darah dagingnya, maka Juraij berkata kepada sang bayi, siapa ayahmu yang sebenarnya? Bayi itu mengatakan, ayahku adalah si pengembala kambing. Footnote nomor 112, hadis Bukhari nomor 2582. Bayi itu berbicara sebagai karamah bagi Juraij yang ahli ibadah. Cerita Rasulullah SAW tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua yang tertutup dengan batu besar. Mereka semua berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Lalu kemudian Allah mengabulkan doa mereka, maka mereka pun keluar dari perut gua dengan selamat sebagai karamah bagi mereka. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari nomor 5974 dan Muslim 2743. Ini saya tidak ulangi lagi karena sudah berapa kali saya ulangin kisah tentang 3 orang anak soleh, anak muda soleh yang terkurung di gua. Yang satu karena menolak zina, ya, padahal dia mampu mengerjakannya. Yang satu berbakti dengan orang tuanya, berdiri pegang susu sampai subuh, sampai orang tuanya bangun baru dikasih susu. Yang satu pegawainya pergi nggak sempat ambil gaji, lalu gajinya itu diberikan kambing dan unta, diternakkan sampai banyak. Berapa tahun kemudian pegawainya datang lalu dikasihlah semua hasilnya itu. Maka dengan amal-amal soleh ini mereka bertawassul mengatakan, ya Allah kalau amal ini engkau terima, keluarkan kami dari gua. Maka Allah pun mengeluarkan mereka dari gua. Cerita yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW juga tentang seorang rahib dan seorang anak remaja, yang di dalam cerita tersebut disebutkan anak remaja itu melempar binatang buas yang berada di jalanan umum yang menghalangi masyarakat yang hendak lewat di situ. Anak remaja itu melemparnya dengan batu hingga mati, dan masyarakat pun dapat melintas jalan itu dengan aman. Peristiwa ini merupakan karamah baginya. Sang raja pun telah berupaya keras untuk membunuh anak remaja itu dengan segala macam cara, namun gagal total. Ia dilempar dari puncak gunung, namun anak itu tidak terbunuh. Lalu raja membuangnya ke laut, namun ia selamat. Ia keluar dari laut dengan berjalan kaki. Semua itu karena karamah bagi anak remaja mukmin yang soleh tadi. Ini dilihat di footnote nomor 14, ada hadis riwayat Muslim nomor 3005. Tentu ini kisah tentang seorang anak muda, khilaf di antara ahli sejarah tentang namanya, tapi ada yang menyebutkan namanya Waddah. Sudah masuk waktu? Oh, baik. Karena sudah masuk waktu, kita sholat dulu, insyaallah saya lanjutkan sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi terakhir seorang anak muda di zaman dulu di Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha mendakwai raja yang zalim. Tapi raja itu tidak mau mendengar, dan akhirnya anak muda ini berusaha untuk dibunuh oleh raja. Yang pertama dilakukan adalah bagaimana menyuruh prajuritnya membawa anak muda ini ke atas bukit yang tinggi, kemudian akan dilempar. Lalu anak muda ini mengingatkan prajurit-prajurit raja, kalian harus bertaubat kepada Allah. Raja kalian sekarang itu bukan Tuhan. Dinasihati tapi tetap tidak mau. Akhirnya mereka tetap berusaha untuk mau mendorong anak muda ini jatuh dari atas bukit. Lalu dia mengucapkan doa, Allahumma kfinihim ma syi'ta, yang artinya ya Allah ambil alihlah mereka ini. Dan ini termasuk doa yang mulia, sebagaimana dulu kita dalam hadis Bukhari. Kalau kita merasa terganggu sekali dengan masalah yang sedang kita hadapin, ada orang sangat mengganggu, sudah dinasihatin kemudian tidak mau juga, maka boleh kita ucapin doa ini, Allahumma kfinihim ma syi'ta, ya Allah ambil alih kejadian ini, orang ini diselesaikan gitu. Allah yang ambil alih. Maka yang terjadi, Allah utuskan angin yang kencang lalu membinasakan semua prajurit-prajurit raja tersebut, dan anak muda ini tidak terganggu sama sekali dengan angin tadi. Dia pulang lagi ke istana raja, lalu rajanya kaget bertanya, mana prajurit-prajurit saya? Kata anak muda ini, Allah telah binasakan mereka.
Apa kau masih belum mau bertobat kepada Allah? Masih tetap mau mengaku sebagai Tuhan? Karena raja itu mengaku sebagai Tuhan. Maka dia suruh prajuritnya tangkap anak muda ini, bawa dia ke tengah lautan, tenggelamkan, ikat di sebuah tiang. Kemudian tiang itu juga ditambah bobot lagi, diikat rantai dengan batu yang besar, cemplungkan dia, tenggelamkan di lautan, dibawalah ke sana. Di tengah lautan sementara jalan, anak muda ini kemudian menasihatin orang-orang untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak mau. Di tengah lautan maka anak muda ini mengatakan, Allahumma kfinihim ma syi'ta, ya Allah ambil alih mereka ini. Lalu kemudian Allah datangkan ombak yang besar, menggulung kapal tersebut. Akhirnya kapal itu tenggelam, hancur, semuanya mati. Tapi anak muda ini subhanallah dengan ombak itu membuat ikat tali yang terikat di tangannya di kayu itu terbuka, dan kayu ini pun tenggelam dengan batunya. Lalu anak muda ini berhasil ke tepi pantai. Masyarakat pada saat itu mendengar isu ini, dan mereka semua mengatakan, anak muda ini kalau betul-betul tidak mati juga dengan ditenggelamkan oleh raja, berarti Tuhannya benar. Maka betul-betul masyarakat betul menunggu di pinggir lautan dan melihat anak muda ini selamat. Pada saat selamat pun akhirnya banyak orang yang beriman. Dia kembali lagi ke istana raja. Rajanya kaget, mana prajurit-prajurit saya? Kata dia, Allah sudah binasakan, taubatlah. Tidak mau juga. Tidak mau. Dipanggil seorang algojo berusaha untuk menebas anak muda ini, nggak bisa. Akhirnya dia bingung. Kata anak muda ini, satu cara, kalau kau ingin membunuh saya. Kata dia, bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh masyarakat di wilayah ini, kemudian pada saat itu engkau memanah ke arahku dengan anak panahku ini, sambil mengatakan Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini, maka kau akan bisa membunuhku. Dia pun mengambil anak panah tersebut, dikumpulin seluruh masyarakat, 20.000 orang lebih pada saat itu berkumpul untuk menyaksikan keajaiban ini. Kemudian raja tersebut pun memanahkan anak panahnya sambil mengatakan Bismillahirrabbilgulam, maka anak panah tersebut melejit dan akhirnya membunuh anak muda ini. Karena kejadian tersebut 20.000 masyarakat semuanya beriman kepada Allah, karena berkata dia tidak bisa membunuh anak muda ini kecuali dengan nama Allah. Maka akhirnya orang-orang pun jadi beriman kepada Allah SWT pada saat itu. Ini yang dimaksud di halaman 132 tentang kisah anak muda dengan raja yang zalim. Dan di situ disebutkan footnote nomor 114, hadis riwayat Imam Muslim nomor 3005. Kemudian poin ketiga, riwayat-riwayat dan kesaksian ribuan ulama tentang para wali dan karama-karama yang tak terhitung jumlahnya. Tentu banyak ulama yang menulis riwayat-riwayat seperti dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan sunan-sunan yang sahih, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Darimi. Ini semuanya menukil banyak kisah-kisah para wali-wali Allah. Di antaranya adalah riwayat tentang para malaikat yang memberi salam kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Imran bin Husain adalah sahabat Nabi yang mulia. Imran bin Husain ini dalam riwayat Imam Ahmad nomor 19.332 itu disebutkan sering kali mendengar malaikat memberikan salam kepadanya. Dan ini juga sebuah karamah. Imran bin Husain sahabat Nabi yang mulia, rajin sekali beribadah. Juga Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, ketika mereka makan pada piring yang besar, lalu piring besar atau makanan yang di dalamnya bertasbih, mereka mendengar tasbihnya. Dinukil dalam kitab Syiar Alam Nubala dalam athar yang sahih. Kemudian juga seorang sahabat yang lain, Hubaib radhiyallahu anhu, ketika ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekkah, maka mereka menemukan, jadi Hubaib ini waktu ditawan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ditawan begitu saja. Karena kebetulan Hubaib ini ditawan secara paksa oleh orang-orang Quraisy waktu para sahabat sudah hijrah ke Madinah. Maka diikat di sebuah tiang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Anehnya, pada saat itu mereka menemukan di sekitar Hubaib ada air, ada anggur. Waktu itu di Mekah tidak ada buah anggur sama sekali. Dan ini dinukil dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari nomor 3045, sebagaimana footnote nomor 118. Jadi ini keajaiban Allah SWT berikan kepada dia karena dia disiksa di jalan Allah, gak dikasih makan, gak dikasih minum, malah Allah hilangkan hausnya, dan Allah datangkan untuknya buah-buahan termasuk buah anggur yang tidak ada di Mekah pada saat itu. Kemudian Bara ibn Malik radhiyallahu anhu,
Setiap kali beliau bersumpah atas nama Allah mengatakan, ya Allah aku bersumpah atas namamu dalam satu masalah, pasti Allah kabulkan. Dalam perang Qadisiyah itu yang ditulis di buku, itu terjadi tahun 15 Hijriah. Di sini nggak ditulis ya tahunnya. Tahun 15 Hijriah, teman-teman yang punya buku bisa ditambahin tuh. Di halaman 133 itu di paragraf yang paling atas, Bara ibn Malik radhiyallahu anhu setiap kali ia bersumpah atas nama Allah dalam suatu masalah maka Allah selalu mengabulkannya. Contohnya dalam perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah kasih footnote kecil, itu tahun 15 Hijriah. Perang Qadisiyah ini terjadi di negeri Syam. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukan menuju ke negeri Syam. Ya, di situ waktu itu ada pimpinannya Khalid bin Walid, Amr bin As dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka perang Qadisiyah ini terjadi tahun 15 Hijriah. Al-Bara ibn Malik ini beliau bersumpah kepada Allah agar kaum muslimin dapat mematahkan perlawanan kaum kafir musyrikin, dan harapannya untuk menjadi syahid pertama dalam pertempuran itu, maka semuanya berjalan seperti yang beliau harapkan. Dilihat Syiar A'lam Nubala, ini dalam buku tentang menjelaskan kisah-kisah sahih tentang karamah aulia. Jadi waktu itu jumlah pasukan muslimin 8.004 orang jumlah mereka, melawan pasukan Bizantium 250.000 orang. Jadi sangat tidak berimbang. 8.000 orang melawan 250.000. Secara kuantiti nggak mungkin 8.000 bisa menang. Ya itu. 8.000 segerincir kecil, ini 250.000. Artinya 4 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Tapi Al-Bara ibn Malik bersumpah mengatakan, ya Allah aku bersumpah atas namamu, menangkan umat Islam dan jadikan aku orang yang pertama mati syahid di peperang ini. Maka Al-Bara ibn Malik radhiyallahu anhu meminta agar dilempar ya dengan sebuah katapel yang besar dari luar benteng, dilempar ke dalam benteng musuh. Kemudian masuk ke dalam benteng musuh, dia pun berusaha memukul mundur musuh-musuh yang ada sampai membuka pintu gerbangnya, dan akhirnya berhasil memenangkan peperangan tersebut. Ini terjadi. Ini dalam sejarah Islam. Kemudian juga di sini ada paragraf, tapi sudah saya sebutkan tadi, kisah tentang Umar bin Khattab yang berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW di Madinah. Di atas mimbar Rasulullah SAW, di situ beliau berkata, memimpin peperangan yang sedang terjadi di Persia. Hai batalion Muslim, ke bukitlah. Beliau memerintahkan kepada panglima perang batalion muslim agar mengarahkan pasukannya ke bukit. Maka dia, pemimpin tersebut, mendengar seruan beliau di Madinah, kemudian mengarahkan pasukannya ke arah perbukitan, sehingga disitulah mereka memperoleh kemenangan dan kekalahan musuh-musuhnya, kaum musyrikin. Ketika dia kembali ke Madinah, dia menceritakan tentang suara Umar radhiyallahu anhu yang didengarnya kepada Umar dan kepada para sahabat lainnya. Ini termasuk karamah, gitu kan? Demikian pula halnya yang terjadi dengan Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Ketika beliau akan menyeberangi sungai besar bersama pasukannya, beliau berdoa, ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Lalu beliau bertakbir, lalu beliau bersama pasukannya menyeberangi sungai, dan pelana-pelana kuda yang mereka tunggangi tidak basah sedikit pun. Ada semua rujukannya, footnote nomor 121 Al-Lalakai menyebutkan dalam kitab beliau Karamatil Aulia. Pernah pada suatu saat juga Al-Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah agar membinasakan seseorang yang selalu menyakiti beliau. Maka pada saat itu juga orang itu tersungkur mengenaskan, meninggal. Ini disebutkan juga Al-Lalakai dalam kitab beliau Karamatil Aulia, atau karamahnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Ada juga kisah sahabat tapi tidak dinukil di sini, namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Beliau pernah membaca Al-Quran malam-malam, lalu malaikat datang mendengarkan bacaannya. Beliau pernah malam hari kepanasan, habis sholat malam, beliau duduk di halaman rumahnya, beliau membaca Al-Quran. Sementara membaca, tiba-tiba kudanya merontak. Lalu beliau pun melihat ke arah kuda, memberhentikan bacanya, tiba-tiba kudanya tenang. Beliau lihat aman, beliau ulangin lagi ayat Al-Quran. Begitu dilantunkan lagi Al-Quran, merontak lagi kudanya. Maka dia berhenti, dia lihat ke arah kudanya jadi tenang sampai 3 kali. Setelah 3 kali terjadi tersebut, maka Usaid bin Khudair berkata radhiyallahu anhu, saya mengangkat kepala saya ke atas, maka saya melihat ada cahaya putih menembus langit. Lalu saya pun menuju ke masjid dan berkata, ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini.
Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Usaid, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, kalau seandainya kau baca ayat Al-Quran sampai pagi, niscaya seluruh penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Jadi di sini ada sahabat-sahabat yang menyaksikan dan terjadi itu pada mereka, dan banyak sekali kisah yang seperti ini. Kemudian juga dikatakan ada seorang laki-laki dari suku An-Nakhai. Ketika dalam suatu perjalanan keledai tunggangannya mati, maka beliau berwudu, lalu sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali keledai tunggangannya. Karena di padang pasir, kalau tunggangan ini mati maka tidak ada lagi cara untuk bisa selamat. Perjalanan jauh, maka dia pun wudu, dia sholat 2 rakaat dan minta kepada Allah agar hewannya dihidupkan kembali. Maka Allah hidupkan kembali keledainya dan beliau kembali menungganginya. Dan ini beserta dengan perbekalannya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan. Dinukil dalam sebuah athar yang sahih tentang kisah An-Nakhai ini, tentang dari buku perbedaan dasar antara wali-wali kekasih Allah dan wali-wali syaitan. Dan banyak lagi contoh-contoh karamah yang tidak terhitung jumlahnya dan disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan manusia. Jadi di sini banyak sekali, tidak terhingga, sampai di waktu-waktu yang sekarang pun sudah cukup banyak, gitu kan. Tetapi kebanyakan karamatil aulia ini kelihatan, dan itu akan bisa dibedakan dengan wali-wali syaitan dengan perilaku orangnya. Dalam sehari-hari tadi saya bilang, waliullah itu kelihatan sekali dari ketaatannya dan tunduknya kepada sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi. Maka itu termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi SAW orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara wali syaitan sangat jauh. Kita akan lihat sekarang bab wali syaitan, orang-orang yang dekat dengan syaitan. Seorang muslim juga beriman dan meyakini bahwa syaitan itu mempunyai wali-wali dari kalangan manusia yang ia kendalikan dan membuat mereka lupa mengingat Allah dan terjerumus di dalam kejahatan, juga membisikkan kepada mereka berbagai kebatilan. Maka mereka menjadi tuli, tidak dapat mendengarkan kebenaran, dan buta, tidak dapat melihat dalil-dalil kebenaran. Mereka selalu tunduk kepada kehendak syaitan, patuh kepada segala perintahnya. Setan atau syaitan menipu mereka dengan keburukan dan membuat mereka senang kepada kerusakan dengan cara memandang indah kerusakan itu, sehingga memandang yang mungkar menjadi ma'ruf dan yang ma'ruf menjadi mungkar. Dengan demikian mereka menentang, melawan dan memerangi para wali Allah. Jadi wali syaitan ini dimulai dari bisikan-bisikan syaitan yang sederhana, membuat dia malas ibadah, malas sholat, malas ibadah lah umumnya. Kemudian mulai terjerumus dalam dosa. Setiap bisikan dalam hati dari syaitan, semua yang bisikan membuat kita jauh dari Allah, malas ibadah, mau bermaksiat dari syaitan. Jangan diiyakan. Kapan diiyakan itu jadi masalah. Jadi tidak boleh diiyakan. Mengiyakan ini membuka pintu syaitan. Kalau orang terus mengikuti bisikan syaitan, terus seperti tadi orang kalau malah memaksakan diri dalam ibadah, terus beribadah, terus berusaha, maka dia akan dekat sama Allah, ini akan dekat dengan syaitan. Lama-lama dia akan tinggalkan semua perbuatan amal soleh, dan dia akan rajin melakukan perbuatan dosa, sehingga telinganya sudah tuli dengan kebenaran, matanya sudah buta dengan kebenaran, semuanya keburukan. Sampai pada tingkat mereka siap untuk memerangi wali-wali Allah. Mereka siap untuk memerangi orang-orang yang saleh. Para wali Allah sangat loyal, membela dan mencintai Allah, sedangkan para wali syaitan memusuhinya, memusuhi Allah. Gak suka masjid, gak suka orang berpakaian kelihatan kesolehan, gak suka dengan ayat Al-Quran. Kolotlah, inilah, itulah, beragam macam statement yang mereka sampaikan. Para wali Allah mencintai dan meridahi Allah, sedangkan para wali syaitan membenci dan murka kepada Allah, dan maka mereka sangat berhak mendapatkan kutukan Allah dan murka darinya. Jika tampak pada mereka hal yang luar biasa, kesaktian seperti dapat terbang di angkasa atau berjalan di permukaan air, maka itu adalah istidraj, tanda kebinasaan dari Allah atas mereka, atau merupakan tipu daya syaitan bagi orang yang loyal kepadanya. Iman seperti itu karena dilandasi dalil-dalil berikut ini. Allah jelaskan ada wali-wali syaitan. Bapak ibu hati-hati, semua bisikan yang buruk dalam hati untuk membuat dosa, malas beribadah kepada Allah, ya,
merasa malas untuk ibadah dan selalu semangat maksiat, ini dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kalau dibiarkan dia akan terus menguasai diri kita, apalagi kalau diikutin, tambah menguasai. Allah jelaskan dalil-dalilnya, bukti itu ada. Yang pertama informasi dari Allah tentang mereka, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka, wali-wali mereka adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam surah Al-An'am ayat 121 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, membantah Nabi Muhammad SAW, membantah ajaran beliau, dan jika kamu menuruti mereka sungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Nggak boleh diikutin syaitan, harus dilawan, dibantah. Termasuk syaitan-syaitan dari manusia yang berusaha menyesatkan manusia yang lain, nggak boleh dibiarin. Nggak boleh suaranya lebih besar daripada orang yang beriman. Kalau terjadi sesuatu yang mereka lakukan yang buruk, harus orang beriman melawannya, nggak boleh diam. Memang sudah begitu, persaingan antara hak dan batil akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Juga dalam firman-Nya surah Al-An'am 128 Allah menceritakan tentang wali-wali syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Al-ayah. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semua, hari kiamat. Allah sudah bongkar buat kita sekarang, wahai hamba-hamba Allah. Ini sekarang kita Allah sudah ceritain nih. Harusnya sadar dan kita bersyukur Allah sudah beritahukan dari sekarang. Di hari kiamat nanti ada pembicaraan antara Allah dengan syaitan-syaitan dan manusia yang mengikuti syaitan-syaitan itu. Dan ingatlah di hari di mana Allah menghimpun mereka semua dan Allah berfirman, hai golongan jin atau syaitan, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, dukun-dukun, peramal, penyamun, semuanya pada saat itu mengakui keesaan Allah. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain. Dan kami telah sampai kepada waktu atau ajal yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kalian. Semua kalian akan kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Dalam arti kata di sini, orang yang mengikuti syaitan pasti masuk neraka, gitu kan? Pasti akan masuk ke dalam neraka. Tapi ada di sini firman Allah menjelaskan ada wali-wali syaitan. Kemudian firman Allah juga disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasudduna 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah Al-Quran, tidak mau berpegang pada Al-Quran, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Maka syaitan itu akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari ibadah kepada Allah, Allah sengaja datangkan syaitan untuk menjadi temannya. Dan sungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi ada syaitan yang datang menggoda manusia, dan kalau manusia itu menurutinya maka dia menjadi wali syaitan itu. Al-A'raf 27, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman dikerumuni sama syaitan, sama Allah dibiarin sampai dia mau taubat, baru Allah hilangkan syaitan-syaitan itu. Al-A'raf ayat 30, Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Mereka pikir bahwasanya itulah jalan yang benar.
minta-minta, bersemedi di gua, di huni, di lautan, kemudian memapat ilmu kebal dan seterusnya. Mereka anggap itu adalah jalan yang benar. Padahal Allah memberitahukan kepada kita itu jalan yang salah. Syaitan dan yang menyembahnya akan masuk neraka semuanya. Allah sudah bongkar semua untuk kita. Kemudian surah Fussilat ayat 25, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka pemandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Ada syaitan-syaitan yang datang menghiasi itu. Mereka berzina, mereka riba, mereka berdusta, mereka mengganggu-ganggu orang, gitu kan, mencuri, dihiasi sama syaitan supaya jadi bagus. Kapan bisa orang melihat itu perbuatan buruk menjadi bagus? Kalau dia sudah terus mengikuti bisikan syaitan. Mulai dari awal dibuatin malas, dibuatin ini, dibuatin itu. Kalau dia iyakan, lama-lama terus diikutin, maka dikuasai oleh syaitan. Dan itu kalau dia sudah dikuasai oleh syaitan, dia butuh juhud, butuh upaya yang berat sekali untuk lepas dari itu. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhiduna wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka sujud mereka semua kecuali iblis, dia dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabbnya. Patutkah kalian menjadikannya dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dari aku, kata Allah, sedangkan mereka adalah musuh kalian. Sungguh itu seburuk-buruk keputusan. Jadi buruk sekali keputusan kalau orang minta tolong sama syaitan. Harus kita sadari, nggak boleh sama sekali interaksi sama syaitan. Syaitan datang maka diusir, nggak boleh datang, nggak boleh ngobrol, nggak boleh minta tolong, nggak boleh menikah, nggak boleh ajak teman, nggak boleh semuanya. Harus dijauhi. Karena mereka hanya akan menyesatkan manusia. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana syaitan menyesatkan manusia, termasuk yang menjadi wali-walinya sendiri, dukun-dukun, peramal, yang memohon-mohon sama syaitan. Apa informasi dari Nabi SAW? Poin kedua, informasi dari Rasulullah SAW tentang wali Allah dan wali syaitan, sebagaimana tersebut dalam sabdanya di saat beliau melihat bintang terbang, meteor ya. Beliau bersabda kepada para sahabat, apa yang biasa kalian katakan terhadap hal semacam ini di zaman jahiliyah? Mereka menjawab, kami dahulu berkeyakinan itu tanda ada seorang pembesar yang mati atau pertanda akan dilahirkannya seorang bayi yang akan menjadi pembesar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bintang itu tidak dilemparkan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Akan tetapi yang terjadi adalah Tuhan kita, Allah, apabila telah memutuskan suatu perkara, maka para pemikul arsy bertasbih. Jadi apa yang terjadi besok nih di alam semesta semua, kadar air, kadar udara, pergantian siang malam, siapa yang lahir, siapa yang mati, hewan-hewan, tumbuhan, manusia, jin, semuanya perputaran ini yang akan terjadi besok, malam ini baru Allah sampaikan kepada pemikul arsy-nya, malaikat. Maka pemikul arsy waktu menerima berita tersebut, mereka bertasbih. Kemudian para penghuni langit di bawahnya, langit ketujuh, turut bertasbih. Dan yang demikian pula penghuni langit di bawahnya lagi ikut bertasbih. Jadi malaikat langit ketujuh mendengar tasbih malaikat pemikul arsy, mereka bertasbih. Malaikat langit keenam mendengar tasbih malaikat langit ketujuh, mereka bertasbih. Sampai malaikat langit pertama mendengarkan tasbih malaikat-malaikat yang di atasnya, maka mereka pun bertasbih. Pada saat itu malaikat-malaikat di langit semua berkata kepada malaikat pemikul arsy, apa yang difirmankan oleh Rabb kita? Apa keputusan besok nih? Maka mereka pun memberitakannya. Demikian pula penghuni langit berikutnya hingga berita itu sampai kepada penghuni langit yang paling rendah. Besok akan turun hujan di sini, akan mati berapa orang manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh, semua itu yang akan lahir, semua diberitakan. Mereka saling menukil dari pemikul arsy kepada malaikat langit ketujuh. Langit ketujuh memberitakan kepada langit keenam, langit keenam memberitakan kepada langit kelima, lima keempat, empat ketiga, tiga kedua, dua ke satu. Nah langit pertama dari kepala kita namanya langit pertama. Nah para malaikat memberitakan, nih si fulan besok begini, diberitakan, mereka saling menyebar informasi. Maka jin-jin, kata Nabi SAW, lalu para syaitan mencuri pendengaran
Mereka saling susun menyusun sampai tiba di langit pertama di atas kepala kita ini. Dan mereka berusaha mencuri informasi apa nih? Besok hujan di sana, besok siapa mati, itu mereka curi informasinya. Lalu karena mereka dilihat oleh malaikat, maka malaikat melempari mereka dengan bintang. Bintang-bintang diambil jadikan anak dipanah, baru dipanah setan-setan tersebut. Kemudian setan-setan itu membisikkan berita itu kepada para walinya. Jadi ada riwayat juga menjelaskan, maka para setan-setan tersebut banyak yang kena dan terbakar dengan meteor-meteor tadi, panah-panah dari bintang. Ada juga mereka yang berhasil lolos. Nah, yang berhasil lolos kembali ke dunia, ke bumi, memberitakan kepada wali-wali mereka, teman-teman mereka dari para dukun peramal, ini nanti turun hujan di sini, ini nanti begini, ini nanti begini. Apa kata Nabi SAW? Kemudian syaitan membisikkan berita kepada para walinya, manusia yang setia kepada mereka. Berita yang syaitan sampaikan kepada manusia itu benar, akan tetapi mereka menambahinya. Di dalam hadis yang lain dikatakan, mereka membawa 100 berita, satu yang benar, 99 semuanya dusta. Jadi sebenarnya para dukun itu dan peramal mereka tidak sadar. Mereka pikir syaitan pada saat bisikan mereka itu dengan mereka berikan tumbal berarti semuanya benar. Ini dusta. Nabi sudah sampaikan kepada kita. Lihat footnote-nya hadis 123 riwayatkan Imam Muslim. Hadis ini sahih. Nomor 2229, Imam Ahmad 1885. Jadi sebenarnya Nabi SAW sudah bongkar untuk kita itu, bahwasanya mereka seperti itu keadaannya. Kemudian hadis yang lain, ketika beliau ditanya tentang dukun atau tukang tenun, beliau bersabda, ini Nabi sudah sampaikan kepada kita, jadi jangan pernah berinteraksi sama dukun wali-wali syaitan. Mereka akan menyesatkan manusia. Laisu bisyai, faqalu na'am, innahum yuhaddithunana ahyanan bisyai, fayakunu haqqa, faqala tilkal kalimatu minal haqqi yakhtifuhal jinnu fayukirruha fi uduni wali fayaj'aluna ma'aha mi'ata kadhibah. Mereka tidak ada apa-apanya, kata Nabi. Dukun-dukun itu tidak ada apa-apanya, jangan didengar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tapi kadang-kadang mereka memberitakan kepada kami tentang sesuatu dan ternyata itu benar. Di sini hujan, benar-benar turun hujan. Apa kata Nabi SAW? Ucapan itu bagian dari kebenaran yang dicuri oleh jin dari malaikat di langit. Kalau memang betul terjadi, memang itu Allah sudah takdirkan, tapi mereka curi di langit. Lalu ia membisikkan pada telinga walinya, manusia yang setia kepadanya, dan bersamaan dengan itu jin membumbui dengan 100 kedustaan. Jadi cuma satu yang benar, yang lainnya bohong semua. Si dukun-dukun peramal ini tidak mengerti, gitu kan? Kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 5762. Jadi kita sudah dibongkarkan oleh Nabi SAW, dukun-dukun tidak ada apa-apanya, dan mereka sendiri tidak sadar mereka ditipu. Jangan ke sana. Dan tolong istilah-istilah yang sering kita pakai ini diganti di Indonesia. Dikatakan orang pintar lah, paranormal lah, ini orang tidak pintar. Jangan dikatakan orang pintar, jadi orang banyak ke sana belajar. Itu orang tidak pintar, orang bodoh ditipu sama syaitan. Jauh dari Allah kita katakan orang pintar, orang-orang tidak normal, itu yang benar. Jangan paranormal, gitu kan? Ini salah istilahnya. Yang pintar itu para ulama, itu memang dekat dengan Allah SWT. Ini dekat dengan syaitan, gimana caranya? Dan Nabi sudah bongkar kepada kita, syaitan-syaitan itu penuh dengan kedustaan. Mereka hanya mencuri informasi di langit. Itu pun dari 100 informasi, satu benar, yang lainnya semua dusta. Gitu kan? Ini sudah dibongkar, hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim nomor 2814, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinu." Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah ditetapkan qarin, teman dekat dari syaitan baginya. Jadi kita punya syaitan tuh. Semua orang kita ada syaitannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan semua kita, Nabi termasuk, punya qarin, pendamping dari syaitan. Para sahabat mengatakan, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi, ya saya juga. Tapi Allah telah memberikan petunjuk kepada qarin saya sehingga dia tidak membisikkan kecuali kebaikan. Nabi aja ada qarinnya. Kita juga begitu. Nah, cara tahu qarin kita itu selalu kalau ada sesuatu yang buruk pasti ada bisikannya. Misal azan, kita punya qarin dari malaikat dan dari jin ya. Dari malaikat itu selalu bisikin kebaikan. Sholat, ada bisikan. Bangun tengah malam, tahajud, ada bisikan. Orang miskin lewat, bantu, ada bisikan.
Nanti korin syaitan itu larang, gitu kan? Malam masih panjang, masih ngantuk, nanti besok kamu ngantuk, nanti kamu ngini, nanti kamu begini, dibisik-bisikin semua supaya kita malas ibadah. Tinggal manusia mau ikutin yang mana. Enaknya orang beriman sudah dibukain kedoknya tuh. Jadi jangan lagi ikuti syaitan, gitu kan? Kita ikuti malaikat supaya kita benar. Bangun langsung paksain, lawan, sholat, gitu kan? Itu yang benar. Ngantuk akan hilang kok itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir di poin kedua ini, kata Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam minal uruq fadayyiku alaihi majariyahu bis-saum. Sesungguhnya syaitan itu mengalir tubuh manusia melalui aliran-aliran darah pada urat-uratnya, maka persempitlah tempat-tempat keluar masuknya itu dengan cara berpuasa. Makin sering puasa maka makin sulit, tertutup ya, saluran-saluran darah itu tertutup, mereka jadi nggak bisa masuk. Di sini sebagian ulama hadis bilang betul-betul mereka mengalir darah manusia. Jadi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari itu, datang lagi yang lain. Artinya seperti darah mengalir begitu terus. Jadi jangan antum bilang saya sudah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi kok masih ngantuk ya. Karena yang pertama dilempar panah lari, datang yang kedua, yang si A lari, syaitan A lari, sepupunya datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi lari, sepupunya pamannya datang, terus begitu. Makanya harus engah untuk melawan. Sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Poin yang terakhir dalam masalah bab wali syaitan ini adalah poin yang ketiga. Ribuan manusia yang melihat dan menyaksikan kejadian-kejadian aneh di berbagai tempat dan waktu yang tampak pada para wali syaitan atau paranormal. Ini para tidak normal ya. Di antara mereka ada yang dapat mendatangkan bermacam-macam makanan dan minuman dalam sekejap mata. Ada pula orang yang segala kebutuhannya dipenuhi oleh syaitan. Ada lagi orang yang diberitahukan oleh syaitan tentang masalah-masalah gaib dan tentang sesuatu yang bersifat rahasia. Ada juga orang yang dibantu oleh syaitan hingga senjata tidak mempan terhadapnya. Ada pula orang yang didatangi oleh syaitan dalam bentuk orang soleh di saat ia sedang beristighatsah atau meminta keselamatan kepada orang soleh yang sudah mati dengan maksud mengelabui dan menyesatkannya serta menggiringnya kepada perbuatan syirik dan maksiat kepada Allah. Jadi kadang-kadang syaitan ini melihat ya, kondisinya orang ini seperti apa. Kalau dia dasarnya memang tidak mau ibadah, malas ibadah, suka maksiat, ya syaitan hiasi di situ. Tapi kalau dia suka ibadah tapi dia nggak punya ilmu, maka syaitan masuk ke masalah ibadah itu, dihiasi. Banyak orang subhanallah menganggap dirinya sudah benar tapi perbuatannya salah semua. Dia kira sudah ibadah tapi syaitan hiasi seakan-akan benar, padahal tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Nggak mungkin diterima sama Allah. Untuk apa diutus Rasulullah SAW? Untuk dicontohin, untuk diciplak, menjadi panutan, suri tauladan. Maka syaitan menghiasi orang-orang yang menjauhi sunnah Nabi SAW, menjelma seperti itu, seakan-akan ini perbuatan benar, sudah benar yang kamu lakukan, sudah benar yang kamu lakukan, padahal dia sedang melakukan perbuatan dosa. Dan ada pula orang yang dibawa oleh syaitan ke suatu negeri yang jauh, atau syaitan datang kepadanya dengan membawa orang-orang tertentu atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dari tempat yang sangat jauh. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang mampu dilakukan oleh syaitan dan jin-jin yang jahat. Jadi seperti dukun-dukun itu memang kadang-kadang di bawah dia oleh syaitan, karena dia sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka sama syaitan dibawa ke negeri-negeri yang jauh untuk membuktikan kalau syaitan ini punya kekuatan. Padahal itu semua penipuan saja, hanya supaya manusia ini tunduk dengannya. Hal-hal seperti itu biasa terjadi sebagai akibat dari sangat buruknya jiwa seseorang, disebabkan perbuatannya melakukan berbagai kejahatan, keburukan, kekufuran, dan kemaksiatan yang sangat jauh dari kebenaran dan kebaikan, jauh dari iman, takwa dan kesolehan, hingga mencapai tingkat kebusukan dan keburukan jiwa yang dapat menyatukannya dengan ruh-ruh syaitan yang busuk dan jahat. Maka pada saat itulah kesetiaan antara dia dengan syaitan bersemi, lalu syaitan membisikkan berbagai kejahatan kepadanya dan masing-masing siap untuk saling berkhidmah dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Maka dari itu kelak di hari kiamat dikatakan kepada mereka, Allah membongkar dari sekarang, Al-An'am ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Hai golongan jin dan syaitan, kenapa kalian sungguh banyak menyesatkan manusia?
Lalu berkata kawan-kawan mereka dari manusia justru membela syaitan-syaitan itu. Karena di dunia sahabatnya, di akhirat juga mereka membela. Ya Rob kami, sungguhnya sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain. Artinya kami sama-sama saling minta tolong, saling berikan sesajen, ya saling bantu-membantu dalam kejahatan itu. Dan akhirnya kami juga sampai kepada ajal yang telah kau tentukan ya Allah. Lalu lanjutan ayat tadi Allah mengatakan, maka neraka jahanam tempat kalian dan kalian kekal di dalamnya. Allah sudah bongkar. Artinya ujung-ujungnya syaitan ini pasti akan masuk ke dalam neraka. Perbedaan antara karamah aulia, kelebihan orang-orang yang beriman, dengan perilaku-perilaku syaitan akan tampak pada etika dan perihal seseorang. Jika dia adalah dari golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang berpegang teguh pada syariat agama secara lahir dan batin, maka kejadian-kejadian ajaib yang tampak pada dirinya adalah karamah dari Allah baginya. Namun jika ia adalah orang jahat dan busuk, lagi jauh dari takwa, serta tenggelam di dalam berbagai kemaksiatan, kekufuran dan kedurjanaan, maka kejadian-kejadian aneh yang tampak pada dirinya adalah bagian dari istidraj atau tahap azab dari Allah, atau merupakan bantuan dan pertolongan syaitan untuknya. Jadi syaitan itu akan membantu orang-orang itu, membantu. Seperti orang misalnya mau berbuat zina, dia ingin sekali buat zina, dia berusaha untuk mendapatkan orang itu, maka syaitan bisikin tuh, ada bisikan dalam hatinya cara untuk bisa mendapatkan orang itu. Sampai pada tingkat kalaupun misalnya kata-kata rayuannya juga yang syaitan bisikan masih belum bisa menaklukkan lawan jenisnya, maka sampai pada tingkat syaitan menyuruh dia memaksanya, memerkosa, menggunakan beragam cara. Nah dia kalau dia ikutin terus maka hancur, gitu kan. Dan syaitan ini buruknya, pada saat dia mengajarkan orang keburukan, kemudian dia berhasil membuat orang itu melakukannya. Kalau orang itu dikeroyokin misalnya gara-gara dia memerkosa orang, atau gara-gara dia mencuri, nanti ditinggalin sama syaitan. Udah celaka sendiri. Yang penting sudah hancur, bagi dia begitu. Syaitan gak bertanggung jawab. Dia tidak tampak, gitu kan? Dia tidak tampak. Dan syaitan ini hanya berusaha menakut-nakuti saja Bapak Ibu sekalian, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Kalau ada seseorang yang melihat penampakan-penampakan itu karena kelemahan jiwanya. Kalau imannya benar sama Allah, tidak ada yang dia lihat. Tidak mungkin. Syaitan tidak akan bisa menjelma di hadapan orang-orang yang beriman. Tapi kalau kepada orang-orang yang lemah imannya, atau dasarnya pernah belajar ilmu-ilmu yang memang mengundang syaitan, baru bisa. Kalau tidak, maka tidak akan pernah. Terbalik, syaitan akan selalu menghindari orang-orang yang beriman. Karena orang beriman begitu diganggu saja dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu saja artinya ya Allah aku berlindung kepadamu, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan juga syaitan, dari syaitan yang rajim, yang engkau lemparkan dengan anak panah ya Allah. Kalau Indonesia terjemahkan dengan terkutuk, kalau saya lebih memaknakan rajim itu rajam, dilempar dengan anak panah. Jadi anak panah api membakar mereka. Jadi orang-orang syaitan-syaitan tahu, kalau orang beriman dia tahu. Begitu dia merasa nggak enak, merinding, ada sedikit rasa takut, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih rasa, coba ulangi sampai 3 kali aja, hilang tuh pasti, hilang. Karena syaitan cuma bisa lakukan itu, tidak lebih daripada itu. Kalau syaitan bisa menguasai manusia, maka Bapak Ibu tidak akan bisa duduk di masjid sini. Kita nggak bakal bisa minum air, nggak akan bisa kita bekerja, nggak bisa kita punya keturunan. Tapi mereka nggak mampu untuk itu. Dia hanya punya satu pintu kalau kita sudah takut, itu saja. Makanya selalu ditakut-takutin. Begitu takut lawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takut di tempat sebuah gelap, datangin tempat tuh. Nggak akan ada apa-apa, saya jamin dengan izin Allah. Datangin baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tidak akan pernah ada lagi apa-apa. Keesokan paginya, keesokan harinya Anda lewat sudah tidak pernah lagi. Syaitannya malah takut karena kita yang berani. Kapan kita takut dia akan menguasai kita. Kapan kita iyakan bisikannya dia akan menguasai kita. Maka kita harus yakin. Allah SWT mengatakan itu syaitan menakut-nakuti wali-walinya. Jangan kalian takut padanya dan takut kepadaku kalau kalian beriman. Inna dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Tidak perlu kita takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman sudah tahu dengan ilmu yang benar kalau dia hanya bisa takut dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Allah, masih ada waktu, kita buka pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, tapi tolong ditulis di kertas. Maaf, ditulis di kertas untuk menghemat waktu. Karena kalau diucapin kadang-kadang mungkin takut lama.
Pertanyaan sudah masuk saya di sini. Saya pernah bermimpi, dalam mimpi tersebut terdengar suara yang mengatakan anak saya meninggal dunia. Kemudian keesokan harinya anak saya benar meninggal dunia. Bagaimana cara memahami kejadian tersebut? Anda lihat kondisi Anda. Kalau kondisi Anda pada saat itu orang yang dekat dengan Allah, artinya berusaha menjaga ibadah-ibadah, jauh daripada kemaksiatan, maka itu berarti peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginformasikan dengan caranya. Bisa saja dari malaikat yang menyampaikan itu. Tapi kalau kondisi kita pada saat itu jauh dari Allah, maka itu bisikan dari syaitan yang dia dapat informasi tahu anak Anda sudah mati, maka dia sengaja bisikan. Ciri-cirinya setelah itu dia akan berusaha terus bisikan hal-hal yang buruk, sangka buruk lah, atau tiba-tiba kita mendengarkan suara anak kita ya berbicara, atau dalam mimpi dia berbicara menyampaikan sesuatu, karena syaitan itu bisa masuk dalam mimpi ya. Syaitan itu bisa membangkitkan syahwat, bisa meredam syahwat, bisa membuat marah, bisa meredam marah, gitu kan? Kalau orang lagi kumpul, pesta-pesta maksiat dibuat senang oleh syaitan. Orang kalau lagi ibadah diganggu sama dia, dibisik-bisikin. Tapi kita mudah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu lemah. Ini Bapak Ibu nih, dari tadi bisa saja ada bisikan syaitan supaya udah deh bubar aja, udah deh jangan dulu, udah deh begini. Tapi Bapak Ibu enggak deh, saya mau dengar. Kita lawan. Maka kita lawan syaitan. Syaitan enggak bisa buat apa-apa. Dia enggak bisa menjelma, maksa tarik tangan kita keluar dari masjid, enggak bisa. Gitu kan? Seperti itu yang dia bisa lakukan, enggak bisa lebih daripada itu. Jadi lihat kondisi. Karena saya pernah ceramah di rumah satu orang. Ini cara satu tipu daya syaitan ya. Di kota Makassar waktu itu. Habis sholat asar ada masjid, keluarga itu Masya Allah cukup mampu, orang kaya, ada masjid di rumah dia, itu dipakai sholat. Saya sholat di situ berjamaah, habis sholat saya pengajian. Sementara pengajian di belakang masjid ada kolam renang besar, semua keluarga yang punya masjid ini sholat di situ, dengar ceramah, kecuali satu orang perempuan ada lewat dekat kolam renang, subhanallah nggak pakai jilbab. Saya biasanya nggak pernah nanya-nanya, kenapa pada saat itu saya tertarik untuk menanya. Saya bilang, Pak maaf, ini yang lewat siapa nih? Tiba-tiba saya tanya, karena semua orang masuk di masjid penuh, kok cuma ini satu enggak? Dan ini pengajian difokus kepada keluarganya bapak ini gitu. Oh dia bilang itu anak saya Ustadz. Saya tanya, kenapa enggak hadir Pak? Kenapa enggak hadir di sini? Ayahnya bilang, oh ini anak saya berbeda Ustadz. Karena itu pengajian memang masih perdana ya, masih 1 atau 2 kali saya isi pengajian. Mereka masih belum terlalu paham sunnah waktu itu. Maka dia bilang, ini anak saya berbeda. Anak saya ini, saya tanya, berbeda seperti apa? Dia bilang, anak saya ini sering kedatangan ruh kakek saya di malam Jumat. Gitu kan? Bapak itu kaget waktu saya bilang, sebentar Pak, saya yang lanjutin ceritanya. Tidak usah Bapak saya ceritain. Saya tahu apa yang terjadi pada anak ini. Loh kok bisa Ustaz? Iya, ada informasi dari wahyu. Allah sudah sampaikan. Pasti anaknya Bapak ini malam Jumat nanti akan, dia perempuan, keluar suara laki-laki kan? Iya, suara kakek Anda benar. Dia akan minta minuman atau makanan favorit kakek Anda dulu. Benar Ustaz, dia minta kopi kental. Kemudian dia umumnya sering mematikan lampu kamar. Benar Ustaz, dimatikan lampu kamar. Kemudian setelah itu dia akan datang memanggil nama kalian satu persatu, lalu kemudian menanyakan kabar dan setelah itu menebak masa depan kalian. Benar gak? Benar Ustaz. Sampai pada tingkat kami ya sering kalau malam Jumat kumpul semua di situ, bahkan anak perempuan ini nggak sholat maghrib, dia pakai mukena, keluar suara laki-laki, suara kakek, kemudian minum kopi, kemudian mulailah dia menebak-nebak, sampai kami pun datang bertanya, bagaimana pekerjaan saya kakek, bagaimana jodoh saya, ponakannya datang, semua keluarganya pada nanya ke situ. Waktu saya sebutkan semua kejadian tersebut, kaget orang ini, loh kok bisa Ustaz tahu? Loh itu permainan syaitan Pak, anaknya Bapak harus diruqyah. Caranya syaitan menguasai justru karena anaknya bapak ini jauh dari Allah, nggak sholat, nggak tutup aurat, nah gampang dikuasai oleh syaitan. Itu ibadah Bapak Ibu sekalian seperti benteng kita, benteng ya, kita punya benteng, makin kental ibadah kita, maka makin kuat bentengnya. Syaitan-syaitan ini seperti ular-ular. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu punya benteng dari baja, kalau kita punya benteng dari kayu dulu lah, kayu yang rapuh, ya, kayu yang rapuh. Ada ular banyak, ularnya masih bisa gigit tuh, masih bisa jebolin kayu itu, dia masih bisa nyelip. Ini kalau ibadahnya Bapak Ibu masih ya pas-pasan lah,
Sholat asal jadi, zikir kapan mau, baca Quran ya kapan ada kesempatan lah. Sedekah nanti kalau kebetulan mau. Jadi semuanya malas. Seperti kayu. Kalau bapak ibu gencet, enggak azan saya harus sholat, mulai ibadah, paksain diri. Mulai benteng kayu itu diganti dengan bata. Makin kental lagi sampai nanti menjadi seperti besi baja. Coba kalau besi baja benteng kita, sama ular dipetok. Patah giginya, gitu kan. Ularnya yang kesakitan. Seperti itu. Ibadah itu seperti benteng. Syaitannya makin tebal ibadah kita, makin gak bisa dia tembus, makin susah. Orang kalau soleh, orang kalau ibadahnya kepada Allah SWT, syaitan susah sekali, gitu kan. Dan yang dikirim oleh iblis itu harus jenderal-jenderalnya yang datang godain dia, baru bisa. Itu pun digodain dengan beragam macam cara. Kalau dia nanti yang kendorin sendiri ibadahnya, dibuat malas, mulai deh gak apa-apa deh satu malam lepas sholat malam, lepas. Mulai itu dari baja, mulai kembali kendor, menjadi besi biasa, malas lagi sampai menjadi rapuh. Bahkan ada orang yang hilang sama sekali bentengnya. Sama ular ini leluasa mereka masuk, seperti itu. Nyata betul masalahnya di sini dikuasai oleh syaitan, gitu kan. Jadi makin dekat diri kepada Allah, maka makin susah syaitan menggodanya. Makin jauh dari Allah, maka makin mudah dikuasai oleh syaitan. Di sini Anda yang bertanya tinggal lihat. Kalau pada saat itu ibadah Anda baik, dan memang pada saat itu setelah meninggal pun Anda dengar, oh ya, suara anak saya mati. Setelah itu ternyata nggak ada sesuatu yang buruk, artinya ya kita biasa sajalah. Nggak ada sesuatu yang menggoda kita untuk berbuat kesyirikan, kufuran, maka itu berarti dari Allah. Tapi kalau Anda waktu itu jauh dari Allah, ibadahnya masih malas, sholatnya masih kapan mau saja, kemudian setelah itu ada bisikan-bisikan, seperti misalnya anak kamu ini datang dalam mimpi, atau dalam mimpi datang kemudian membisikkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang itu berbau maksiat kepada Allah, seperti menunjukkan tempat sebuah benda, kemudian benda itu betul kita bongkar ada, gitu kan. Itu terus itu dibongkar, seperti tadi kasus perempuan itu. Mulai ditebak, mulai diramal, sampai hanya menjerumuskan manusia. Nah kalau begitu berarti isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir dari syaitan, gitu kan. Kasus anak Anda mati bukan karena syaitannya, tapi karena Allah SWT datangkan ajalnya. Ustaz, bagaimana kita bisa membedakan di saat kita bermimpi bertemu Rasulullah, apakah benar atau tipu daya syaitan, karena kita tidak tahu wajah Rasulullah SAW sebenarnya. Tentu Anda harus pelajari wajah Nabi SAW ya. Karena kalau sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, Nabi SAW orangnya putih. Saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Alisnya berwarna hitam pekat dan tebal seperti busur panah lebar. Kemudian bola matanya besar, dilebati dengan bulu mata. Bola matanya yang putih-putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Hidungnya mancung lancip, wajahnya tidak oval, tidak bulat. Jenggotnya panjang sampai ke dada dan rambutnya kadang-kadang sampai di kuping atau di pundak, gitu kan. Orangnya tinggi besar dan kekar. Ini ciri fisik Nabi. Kalau ini yang Anda lihat dalam mimpi dan terdengar suara ini Rasulullah, atau Anda dalam mimpi ada bisikan Rasulullah, itu pasti beliau. Karena kata Nabi SAW, siapa yang melihatku dalam mimpinya berarti dia melihat aku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku, gitu kan. Tapi kalau misalnya dibisikan Rasulullah tapi ternyata orangnya hitam misalnya, misal kepalanya botak, nggak sesuai dengan ciri-ciri Nabi, gitu kan, berarti semua dari syaitan, permainan syaitan yang ingin menyesatkan manusia. Jadi caranya seperti itu. Anda kalau lihat kira-kira seperti apa ciri Nabi SAW, kalau sesuai maka berarti itu Nabi. Orang tua teman saya pengurus pesantren, dan dia cerita bahwa ada salah satu dari pengurus pesantren tersebut bisa mengisi satu kolam air dengan satu ember saja dan dapat berjalan di atas air. Apakah beliau wali syaitan? Apa nih maksudnya balik nih? Nyambung di sini maksudnya mungkin. Allahu alam, saya tidak tahu keadaannya dia. Jadi cara membedakannya lihat orang itu. Karena banyak orang di Indonesia ini penampilannya penampilan wali Allah, tapi luar biasa wali syaitan. Dukun-dukun sekarang pakai kopiah hitam, pakai kopiah haji, pakai surban, banyak. Ciri-ciri dukun banyak tuh. Ciri orang-orang wali syaitan, kalau Anda datang mulai menanyakan nama ibu. Nih, kalau ditanya nama ibumu siapa? Ini sudah salah satu ciri dukun. Mulai menanyakan hajatmu apa? Nggak ada dai atau alim ulama tanya, kamu hajatnya apa? Maksudnya hajatnya ini apa yang saya bisa bantu nih? Dalam arti kata,
hajat ini hajat yang ilahi ya. Misal dia bilang saya tidak bisa melahirkan, oke, ini air diludahin, ini minum. Perempuan itu dikasih misalnya. Ini nggak pernah terjadi pada wali-wali Allah, gitu kan. Tapi kalau orang datang menyampaikan hajatnya, saya seperti ini, syekh, alim, kiai, ustadz. Lalu dikatakan, oh ada firman Allah begini, Bapak Ibu sekalian, ini ada hadis Nabi, amalin. Nah itu wali Allah. Tapi kalau sudah tanya nama, ada syarat, selalu ada syarat, itu dukun. Kalau sudah ada syarat, biar performannya seperti alim, seperti kiai. Kalau sudah ada syaratnya berarti sudah dukun, gitu kan. Ini enggak ada syarat, itu memberikan apa, diminta foto, itu semua tidak benar, sudah tidak benar, gitu kan. Apa yang tepat dan layak dilakukan jika ada pengurus sebuah masjid masih suka tampil menyanyi dan pergi ke tempat karaoke bersama teman-temannya, baik pria maupun wanita? Ya dinasihatin. Itu disitulah pintu syaitan yang ditahu kelemahannya dia. Ya, gitu. Jadi seperti misalnya tadi benteng ya, benteng itu. Benteng ini satu sama yang lain saling erat nih. Sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah semua nih benteng-benteng yang saling bersambung. Meninggalkan maksiat juga sebuah benteng sendiri, bersambung semua ini. Ini kalau semua dijaga, ibadah dijaga, dosa ditinggalkan, bentengnya melindungi tubuh kita, nggak bisa masuk syaitannya. Tapi kalau misal ada orang sholatnya bagus, jaga sholat, cuman dia masih malas puasa atau dia masih berbuat maksiat, berarti ada celah dari benteng tubuhnya yang lemah. Syaitan bisa masuk di situ. Maka syaitan masuk di situ. Nah, kelemahannya saudara kita ini adalah dia masih mau mendengar musik, gitu kan? Dia masih mau ngumpul dengan lawan jenis, jelas tidak boleh dalam agama. Kelemahannya di situ. Syaitan pegangilah dia. Syaitan itu Bapak Ibu sekalian musuh. Ini kalau saya berhadapan sama musuh di medan perang, saya pegang pedang, dia pegang pedang. Kalau saya tidak nangkis dan tidak nyerang, diapakan sama musuh saya? Hah? Pasti saya dibunuh. Musuh ya lagi berhadapan, lagi perang. Dan tidak mungkin kalau musuh itu dapat celah. Misalnya di lengan saya bisa ditebas sama dia. Dia cuma cuil gini, nggak mungkin. Pasti ditebas sama dia. Begitulah syaitan. Dia dapat kelemahan kita satu, dia berusaha merusak sampai kita luka parah di situ. Dan kalau sudah luka, dia berusaha supaya ini lukanya, boroknya itu nggak sembuh. Misal, Bapak Ibu biasa nonton gosip jam 8 pagi. Dosa nih. Ini berhasil kena luka badan kita nih. Dia berusaha jaga, dihiasin bagaimanapun supaya itu dianggap baik. Jadi dia sholat, iya sholatnya nggak bisa diganggu. Syaitan bisikin tidak mau terpengaruh. Tapi gosip berhasil, jebol. Maka di situ dipegangi sama dia. Jadi ada orang yang mencampur baurkan kemaksiatan dengan ketaatan. Sebagai penutup dari saya ingatkan kembali, Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada Allah, ibadah itu punya kenikmatan, sebagaimana dosa punya kenikmatan, gitu kan? Tapi kenikmatannya nggak bisa disatuin, nggak bisa. Bapak Ibu hadir di majelis ilmu begini ada kenikmatannya nih. Kalau nggak ada kenikmatannya, Anda nggak bakal duduk di sini. Ada ketenangan jiwa, ada informasi yang kita dapatkan, ada motivasi iman untuk menjadi lebih baik, untuk mengamalkannya, ada. Begitu pula pada saat orang hadir di tempat-tempat maksiat, di karaoke, di bar, berjam-jam dengar musik, kumpul, minum minuman, berzina dan seterusnya, maka itu akan terus ada dosa. Semua punya kenikmatan, tapi kedua kenikmatan nggak bisa disatuin. Orang kalau biasa ke tempat-tempat maksiat tidak betah di rumahnya Allah. Orang kalau biasa dengar musik susah untuk menghafal Al-Quran. Orang kalau biasa kumpul kebo, zina, maka dia tidak suka dengan rumah tangga. Tapi biar berumah tangga tetap berzina tuh. Jadi syaitan hiasin begitu. Maka ketahuilah kalau Anda nikmatin ibadah, maka kenikmatan maksiat akan hilang. Coba terus telusurin, ibadah terus dipaksain terus. Padahal kita paksain, kita nikmatin azan sholat, tutup aurat, semuanya ibadah kita coba kerjakan. Semua kemaksiatan nanti akan kita benci itu, kenikmatannya akan hilang. Ah gak usah deh, saya gak mau gitu. Ah itu dulu masa lalu saya, kita gak mau lagi, kenikmatannya hilang. Tapi kalau orang menikmati maksiat, kenikmatan ibadah hilang. Orang kalau biasa gak sholat, sudah biasa berbuat maksiat, mabuk-mabukan, dia merasa aneh tuh orang ke masjid. Aneh orang itu berbuat ketaatan, duduk majelis ilmu 2 jam, ini gak capek apa? Itu. Mereka menganggap asing, kenikmatan ibadahnya hilang karena mereka sedang menikmati kemaksiatan.
Nah orang, mohon maaf saya tidak tahu siapa yang dimaksud, saya tidak kenal siapa yang sedang dibahas, dan tradisi saya juga di pengajian tidak menyebutkan nama individu. Tetapi di sini yang saya bahas adalah kalau betul ada orang seperti ini, maka dia sedang berada di tengah-tengah. Dia beribadah, dia juga bermaksiat, gitu kan? Dia pengurus masjid sholat, tapi dia juga masih melakukan maksiat kepada Allah. Orang seperti ini pastikan, percaya mulut saya Bapak Ibu sekalian, ibadahnya nggak bakal khusyuk, nggak bakal khusyuk, karena dia masih mencampur baurkan nih. Biar dia sholat, beda kalau dia tinggalkan dosa nih. Kalau dia tidak ke karaoke lagi, dia nggak kumpul sama lawan-lawan jenis, itu beda khusyuk sholatnya dengan kalau dia masih kumpul. Jadi di sini tidak maksimal nikmat ibadahnya, di dosa juga tidak enak tuh. Karena kalau dia masuk ke karaoke, begitu masuk dibisikin sama malaikat, tuh kamu itu pengurus masjid loh, kalau ada yang lihat nanti bagaimana? Dia dihantui kesal takut, tidak enak kalau dilihat sama orang lain, gitu kan? Maka berbuat dosa pun tidak maksimal. Dia nggak nikmatin dosanya tuh, karena ada perasaan takut, gitu kan? Kalau dia berbuat ibadah maksimal, dia akan merasakan kenikmatannya. Nikmatannya dosa sudah hilang. Coba bayangkan kalau ada orang mabuk jam 2 malam, tapi dia jaga sholat 5 waktu di masjid. Kalau lagi mabuk dia pikir, wah sebentar jam 4 azan subuh nih, gitu kan. Mabuknya nggak enak tuh, gitu kan? Karena dia masih pikirin sholat, gitu kan. Coba kalau dia mabuk nggak pikir sholat, udah maksimal mabuk berbotol-botol, pingsan di jalan, dia nggak pusing, gitu. Makanya dia akan maksimal. Saya tidak sarankan menjadi ahli maksiat, tapi orang kalau menikmatin satu perbuatan, dia akan maksimal merasakannya tuh, gitu kan? Orang kalau nikmatin ibadah, dia akan maksimal fokus, maka dia akan nikmatin tuh. Orang kalau bermaksiat, dia nikmatin, dia akan maksimal merasakan nikmat. Tapi ini ke surga, ini ke neraka. Yang masalah ini orang tengah-tengah nih, nggak sini. Maka ini nggak nikmat, ini nggak nikmat, gitu kan? Nggak nikmat. Maka saya sarankan larikan diri Anda ke ibadah. Dan terus saja paksakan diri, Anda akan sampai pada sebuah titik di mana kenikmatan, ketenangan jiwa luar biasa. Ada orang subhanallah, saya tahu di pengajian saya, dimanapun saya pengajian hadir terus, ada selalu hadir. Dimanapun ceramah saya, Ustaz, saya sudah download semua ceramah Ustaz. Pengajian majelis taklim yang lain juga dihadiri. Masya Allah, di kantor diajak teman-temannya beribadah dan seterusnya. Keluarganya mulai berubah, dia juga berubah. Perubahan terjadi karena dia terus ikutin tuh, seperti bola salju nanti ibadahnya terus diikuti, nanti dia rasakan kenikmatan sampai sudah di luar biasa. Saya datangin rumahnya itu sampai saya lihat sudah dari Ustaz, saya nggak mau ada TV di rumah saya, udah pasti ngerusak istri anak saya, udah saya nggak mau ada TV, udah saya keluarin deh. Saya bukan suruh dia ya, tapi saya lihat sampai pada tingkat itu, udah saya mau kantor, istri anak sama dia sudah sepakat, anak-anaknya pun akhirnya terbiasa, cuman tahu pegang buku, diajar mengaji dan seterusnya. Terbentuklah rumah tangga itu karena dia terus jalankan tuh, gitu kan? Sama dengan orang kalau terus dalam kemaksiatan, dia akan terus terbawa dengan arus itu. Kalau kita masih campur baur, maka ini jadi masalah. Nggak nikmat ibadah, nggak nikmat juga di sini. Maka larikan diri Anda ke ibadah, insya Allah. Semoga Allah SWT bisa memaksimalkan nikmat keimanan. Ingat, iman dalam hati kalau datang dan dipupuk, dia akan menebal. Dia akan meningkat dengan kesolehan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan kalau iman sudah ada Bapak Ibu sekalian, ini kata-kata mutiara saya sebagai penutup, iman itu bisa membuat orang lemah menjadi kuat. Iman akan mengubah orang yang pelit menjadi dermawan. Iman mengubah orang yang jahat menjadi baik. Iman itu akan membuat orang penakut menjadi pemberani. Iman semua yang bisa mengubah tuh. Yang lain tidak ada lagi. Maka iman ini yang harus dipupuk dengan ilmu-ilmu syar'i dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas, dan semoga saja seluruh muslimin yang masih sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi hutangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan hidayah dan ilmu, semua yang sudah punya hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, seluruh muslimin di muka bumi yang sedang tersiksa, tertindas di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, dimanapun mereka berada, termasuk di Myanmar, Allah berikan kemenangan, dikokohkan telapak kaki mereka, diikhlaskan niat mereka, dan Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan Islam di tangan-tangan mereka, serta Allah partisipasikan kita di pahala baik dengan doa, dengan jiwa dan juga dengan harta kita bersama mereka. Dan juga semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sekarang sedang melihat kita, karena Dia maha melihat dan Dia maha mengetahui, dan malaikatnya hadir di masjid yang mulia ini untuk menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.